Dasar cari mati. Kamu yang cari mati. Di mana ini? Bukannya tadi aku lagi minum teh sama ibu tiriku di rumah keluarga Zen? Ada apa ini? Kamu bilang obat itu bahkan bisa buat sapi pingsan. Kenapa wanita ini malah bangun? Heh, beraninya tendang aku. Kamu memang cari mati. Pergi kau. Jangan mendekat. Bilang cepat. Siapa yang mengirimmu ke sini? Aku ini Raja Pasar Gelap. Semua bisnis di bawah tanah Eber itu wilayah kekuasaanku. Siapa yang berani cari ribut sama yang punya tanah? Orangnya adalah ibu tirimu, Nyonya Lily yang menyuruh kami menjebakmu. Ini bukan urusan kami. Lily Walter. Kasih tahu aku. Kamu ini Bos Sofia, kau ini pembawa sial untuk ayahmu. dukun palsu yang sengaja menipu keluarga Zen. Lily Walter. Apa itu beneran dia? Nona Sofia, jadi begini caramu menyambut tunanganmu. Lily itu harus mati. Lily nggak mungkin mengirim orang kayak dia. Siapa kalian sebenarnya? Tuan Muda adalah pewaris dari keluarga Eris di kota Eber. Tuan Muda datang mencarimu buat membicarakan pembatalan pernikahan. Pembatalan pernikahan? Iya. Kalian salah orang. Bau ini. Apa orang yang selamatkan aku 4 tahun lalu? Itu dia. Tuan Muda, masih mau batalkan pernikahan? Panggil Lily keluar, temui aku. Nona, tidak semudah itu buat bertemu Bos Lily. Kecuali kalau kau... Aduh, nah, lepaskan. Ini aku. Kakak, Aduh. kok kamu? Ayah menyuruhku turun lapangan buat cari pengalaman. Setidaknya anggota tubuhku masih utuh. Tidak seperti Kak Surya. Nah, sudahlah. Tidak usah bicarakan itu. Kau ada apa cari Lily? Sekarang dia sudah pegang setengah saham dari keluarga Zen. Sekarang dia sudah tidak suka menjilat seperti dulu. Kelihatannya ibu tiri kita gak segampang yang kita kira. Ini waktunya temuin dia. Kalau itu benar ulahnya dia, sekarang kalau mau bertemu dengan dia akan semakin susah. Kalau gitu kita mulai dengan yang paling mudah. Hei Satpam Bau, sini bantu angkat koperku. Ambil sendiri barangmu. Oh, jadi kamu orangnya, wanita pembawa sial yang besar di kampung. Tuan Muda, gawat, tunanganmu sudah menerobos masuk grup Zen. Waduh, Ada apa ini? Itu benar tunangannya. Suruh Lily keluar, temui aku sekarang. Astaga. Aduh, ayo Sofia, keluar. Kevin, berani-beraninya kalian giniin aku. Ibu gak bakal biarin kalian. Ikat dia. Hei Satpam Keparat, jangan berani-beraninya sentuh aku. Berani-beraninya kamu sentuh aku.
Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Sofia, kita begini keterlaluan tidak? Kalau Lily berani mulai duluan, aku juga berani balas lebih dari itu. Lily, soal masalah antara aku dan Kak Kevin, aku harap itu bukan ulahmu. Kalau enggak, anak-anakmu bakal benci sama kamu. Aku ini ayah mereka. Bisa-bisanya mau membenciku. Kevin si anak keparat itu makin keterlaluan saja. Buat apa dia bergaul dengan anak pembawa sial itu? Bahkan berani sekali dia mengikat Carol. Ayahmu ini masih hidup, tapi malah mau memberontak. Penjaga, bawa tongkat ke sini. Hari ini aku beri anak keparat itu pelajaran. Hei, Alvin! Sofia, kalau mau bercanda sama adikmu jangan berlebihan gitu. Ini berlebihan. Nona Sofia sudah keterlaluan. Tidak heran dia kan besar di kampung. Kasar dan vulgar. Kasar dan vulgar. Dia memang vulgar sekali. Bisa-bisanya menantang ibu tirinya. Menurutmu apa yang membuat dia seberani itu? Tuan muda, mau kemana? Menemui tunanganku. Sofia, kok kamu nggak ngomong kalau udah balik, ibu bisa kirim orang untuk jemput kamu? Ibu, kamu masih mau kirim orang untuk jemput dia? Kamu tahu nggak? Kalau kamu telat semenit aja aku udah dihabisi sama mereka. Ngomong apa kamu? Jadi adik perempuan harus bisa mengalah. Kakakmu cuma bercanda saja, nggak usah diambil hati lah. Sofia, aku terlalu manjain Carol, kamu. Dasar wanita ini masih mau berpura-pura. Pura-pura, Sofia, maksud kamu apa? Orangnya adalah ibu tirimu, Nyonya Lily yang menyuruh kami menjebakmu. Ini bukan urusan kami. Apakah suara ini familiar? Dukun palsu yang menipu ayahku dan bilang kalau aku pembawa sial. Dia pasti suruhanmu, kan? Benar enggak? Sofia, ibuku udah baik banget sama kamu sampai jodohin kamu sama keluarga Eris. Masa cuma karena masalah kecil kamu mau nyakitin dia? Memang kamu dan 3 kakakmu sama saja. Semua nggak tahu terima kasih. Sofia, maksud kamu dukun itu palsu? Bagus banget. Aku harus kasih tahu ini ke ayahmu karena ayahmu udah dengerin dukun palsu itu sampai biarin kamu tinggal di kampung bertahun-tahun. Ini pasti ada yang salah. Aku bakal jelasin semuanya ke ayahmu dan suruh dia minta maaf sama kamu. Kamu udah pura-pura selama 10 tahun, baru kelihatan wujud aslinya setelah berhasil kuasai grup Zen. Lily, sebenarnya aku kagum banget sama kamu. Tapi yang bikin aku penasaran, aku gak mengancam posisimu buat kuasai grup Zen. Tapi kenapa kamu malah menyerang aku? Lebih baik kamu jujur sama aku. Kalau enggak, setelah aku suntik dia, nasibnya bakal sama dengan kakakmu. Ibu, Sofia. 3, ibu, aku gak mau jadi kayak Adi. Selamatkan aku, ibu. 2, Sofia jangan seperti ini. Lepasin Carol. 1, jangan. Jangan. Sofia, ini pasti udah salah paham. Kamu tenang dulu, dengerin aku jelasin semuanya. Lily, di antara kita udah ada kesalahpahaman. Aku Sofia bukan wanita lemah. Kalau kamu gak mau jujur, jangan salahkan aku kalau aku balas dendam. Tahan! Sofia, atas dasar apa kamu menyalahkan aku? Emang kamu pantas urusin aku? Aku gak lakuin apa-apa 10 tahun lalu. Aku selama ini udah baik hati. Kalau kamu mau balas dendam, salahkan dirimu dan ibumu yang terkutuk itu karena udah menghalangi kami. Ibumu udah merebut posisi sebagai Nyonya Zen dan kamu tunangan pewaris keluarga Eris. Tunangan Jacob Eris. Kamu ini cuma penghalang, memang pantas mati. Kau bicara apa? Kalau kalian gak mati, gimana caranya kami bisa bertahan di sini? Ibu!
ternyata ini ulahmu. Memangnya kenapa? Aku begini demi masa depan kami. Ini demi kebaikan kami. Ibu! Anak durhaka, turunkan tanganmu. Dasar anak durhaka, kau ini sudah terlalu lama di kampung. Baru kembali, sudah main tangan dengan ibu dan adikmu. Padahal mereka yang mati-matian membelamu. Kau harus dipukul sampai mati. Katakan, kenapa kau tidak mati saja di kampung? Ayah, apa maksud ayah? Lily pantas mendapatkan itu semua. Kalau saja wanita itu tidak menyakiti Sofia dan Kak Surya dan mengaku kalau dia yang bunuh ibu kita. Dia itu pembunuh, mana mungkin Sofia membiarkan itu semua? Kau bilang, Lily yang sudah membunuh ibumu? Ayah, itu nggak benar. Justru mereka yang mau nyakitin ibuku. Jangan bicara omong kosong kalian. Lily sudah terlalu lelah. Dia sudah menjaga kalian semua seperti anaknya sendiri. Bisa-bisanya kau bicara begitu. Aku kecewa padamu. Awalnya ku ingin kau jadi satpam dulu, biar kau dapat pengalaman. Nanti akan jadi penerus Zen. Tapi sekarang, kau malah bermain dengan anak pembawa sial ini. Dan menuduh ibu tirimu yang selama ini baik padamu. Kau hidup selama ini buat apa, ha? Ayah, cepat lepaskan adikmu. Dasar anak haram, beraninya kamu merundung ibuku. Ah! Masih berani tampar aku? Mati saja kamu. Ayah! Awas kau, Sofia. Kau... I can hear the wind blowing. Dia Tunanganku. Aku belum terlambat kan? apa-apaan ini? Walaupun kamu gak datang tolong aku tetap akan baik-baik saja. Tapi terima kasih. Kepribadian Nona Sofia ini cukup menarik. Tuan Jacob, kau tidak apa-apa kan? Tuan Alvin, kelihatannya aku datang di waktu yang salah. Aku minta maaf sudah menghalangimu. Tidak kok, ini cuma ribut kecil saja di rumah, bukan masalah besar. Oh ya, waktu itu kau bilang soal villa keluarga Arlan di Maple. Menurutmu bagaimana? Karena sudah janji mau kasih ke keluarga Zen. Kalau dua keluarga ini tidak masalah. Jadi yang punya ya tetap jadi punya dia. Orang-orang udah pada pergi, apalagi yang kamu lihat? Aku peringati kamu ya. Jangan harap Jacob bisa selamatkan kamu karena suka sama kamu. Tadi dia cuma salah orang, kirain itu aku. Kami udah kenal selama 3 tahun. Hubungan kami beda sama kamu yang kayak orang kampung. Udah kenal dari 3 tahun lalu. Tuan muda adalah pewaris keluarga Eris dari Eber. Tuan muda datang mencarimu buat bicarakan pembatalan pernikahan. Pembatalan pernikahan? Jadi Jacob itu datang untuk batalkan pernikahan? Aku minta maaf soal masalah tadi. Sofia besar di kampung, jadi sikapnya kurang bagus. Jadi aku pikir pernikahan antara keluarga Eris dan Zen diganti Carol saja. Tuan Alvin, alasanku datang ke Maple untuk menjelaskan padamu sesuatu. Pertama, carikan aku dokter untuk merawat ayahku. Dan yang kedua, batalkan pernikahanku dengan keluarga Zen. Jadi aku datang dari Eber ke Kairo untuk bicara dengan Nona Sofia, membahas pembatalan pernikahan. Aku lihat sepertinya Nona Sofia tidak tahu kalau akan ada pernikahan antara keluarga Eris dan keluarga Zen, benar tidak? Anak itu dari kecil sudah hidup di kampung, jadi aku putuskan tidak beritahu dia. Aku tidak menyangka dia bisa berpikir seperti itu. Tapi kau kan sudah kenal lama dengan Carol. Kau bahkan memuji kalau dia itu anak yang lucu. Nona Carol, kamu memang cocok jadi anak kesayangan ayahmu. Pakaianmu saja mewah banget. Iya dong, aku anak yang paling disayangi ayahku. Semua aksesoris mewah ini adalah perhiasan yang aku custom sendiri. Ternyata kamu ini anak yang matre ya. Ayah,
Lihat mereka. Tuan Jacob, putri bungsuku ini agak lamban. Tidak apa-apa. Menurutku dia ini orangnya menggemaskan. Ayah, siapa namanya? Oh, ternyata orang yang Tuan Muda maksud menggemaskan dan lucu itu adalah Carol. Pantas saja begitu tahu anak itu dari keluarga Zen, dia langsung putuskan buat menikah. Carol, aku nggak tertarik sama sekali bersaing dengan kamu. Tapi, kalau kamu berani menyentuh orang-orang di sekitarku, aku bakal kasih tahu kamu. Apa itu balas dendam? Sebaiknya jaga omonganmu. Sofia, Kevin, tadi ibu lagi emosi saja. Jangan dimasukin ke hati. Soal pernikahan, kalian tenang saja. Ibu nggak bakal ikut campur. Oh, kamu yakin? Aku gak nyangka anak haram ini belajar bela diri yang bagus di kampung. Sekarang aku udah tahu soal masalahnya Sandra. Ini harus cepat dibereskan. Hup, hop, hup. Halo, Ibu. Apa? Anak pembawa sial itu berani mengganggu Carol. Tunggu aku pulang. Anak baikku, semoga kamu suka drama pertengkaran antar saudara ini yang udah aku siapkan baik-baik. Sofia, pernikahan itu direncanakan waktu Ibu masih hidup. Ibu dan Nyonya Sonia sudah berteman sejak lama. Bahkan kalau mereka mau batalkan pernikahan, keluarga Iris pasti tidak setuju. Lagi pula, kematian Ibu ada hubungannya dengan Lily. Aku gak bakal biarin orang yang udah menyakiti ibu. Apa ini mobilnya Kevin? Itu Sofia. Berhenti. Dasar Sofia brengsek. Orang itu kok seperti Kak William? Harusnya bukan. Kak William harusnya di aula bela diri. Sofia, kau sungguh ada cara buat sembuhkan Kak Surya. Penyakit Kak Surya bukan penyakit biasa. Tapi itu... Dari racun. Kau juga tahu? Iya. Penyakit Kak Surya bukan penyakit biasa. Apa kau punya penawarnya? Punya. Tapi kita kekurangan satu bahan utama. Apa yang kurang? Selama masih ada di dunia ini, aku akan cari sampai dapat. Aku udah mengirim orang untuk cari jamur Antrodia cinnamomea. Lily pasti udah akuisisi penuh keluarga Zen. Kalau mau balas dendam, pasti butuh waktu yang lama. Yang paling penting, sekarang sembuhin Kak Surya dulu. Baru aku susun strategi. Sofia. Aku kesana sekarang. Soal keluarga Eris, bahasnya nanti saja. Itu Sofia. Oh iya, sudah ada kabar dari dokter belum? Sudah ada. Tapi dia belum bilang langsung setuju buat periksa Tuan Andre. Tapi aku dengar dia sedang cari penawar jamur Antrodia cinnamomea. Kalau kita bisa temukan penawar itu, kemungkinan besar dokter mau periksa Tuan Andre. Berikan dia penawarnya. Aku sudah suruh orang untuk periksa. Di kota Amber cuma di satu tempat yang punya obat penawar itu. Harganya juga mahal sekali. Tidak usah pedulikan harganya. Obatnya pasti benar asli. Dilihat dari gayanya, dia tidak terlihat besar di kampung. Kelihatannya dia sudah lama jadi orang kaya raya. Atau ini memang sudah bawaan dari lahir. Sofia, tunggu aku.
Tuan Jacob lewat sini, ruang VIP sudah disiapkan untuk Anda. Sofia. Aku harus dapatkan jamur itu. Aku mau ikut lelang sendiri. Harga pembukanya 500 juta. Di kartu ini cuma ada 3 miliar. Tidak tahu cukup atau tidak. Jamur ini langka. Setiap kali muncul harganya nggak pernah kurang dari 10 miliar. Untungnya aku sudah berpengalaman di pasar gelap. Uang segitu bukan masalah bagiku. Oke, kakak yang tawar. Aku punya uang. Beri jalan. Barang pertama yaitu kalung ular. Harga pembukanya 300 juta. Kalung ular. Cocok untuknya. Sofia, kau pasti kelihatan cantik pakai kalung ini. Cuma 300 juta, aku belikan buatmu. 520 juta. Tawaran pertama 520 juta. Aku tawar lebih dari 500 juta. Aku... Kak, yang penting itu jamur Anthrodia cinnamomea. Maafkan aku. Tidak apa, aku tidak bisa pertahankan grup Zen dan kau. Tapi aku bahkan tidak mampu beli hadiah untukmu. Tapi Sofia, jangan khawatir. Setelah Kak Surya sembuh, aku pasti akan ambil kembali grup Zen dan balaskan dendam ibu agar kau hidup menjadi wanita kaya. Selama ini, kau pasti banyak menderita di desa. Bahkan perhiasan 500 juta saja aku tidak mampu beli. Kak, bukan begitu. 520 juta, selamat Tuan. Tuan mudah, aku mendapatkannya. Barang berikutnya, harta karun toko kami. Jamur obat yang langka dan berharga. Jamur campur agaricus. Harga pembukanya 500 juta. Tawar 1 miliar. Baiklah. Aku tawar 1 miliar. Penawaran pertama 1 miliar. Kenapa langsung setinggi itu? 1,5 miliar. 3 miliar. Aku tawar 3 miliar. Wah, dia gila ya. Sengaja menaikkan harganya. Aku cuma punya 3 miliar. Sofia, coba kau yang tawar. Aku akan telepon kakak kedua buat pinjam uang. Tapi kakak ketiga? Aku tawar 5 miliar. Tuan muda, Nona Sofia sedang menawar. Tawarannya juga tinggi. Nona Sofia ikut menawar. Dengar, berapapun harganya, aku harus dapatkan itu. Tuan muda, kau sendiri yang bilang ya. 5,5 miliar. Ditawar 5,5 miliar. Ada yang lebih tinggi lagi? Dia orang suruhan Jacob. Kenapa dia mengincar jamur ini juga? Jangan-jangan. Tunggu, ini Jacob. Dia sudah terbaring selama 3 tahun. Banyak dokter terkenal bilang umurnya tidak sampai 3 bulan. Keluarga Eris bilang kalau ada yang mau selamatkan nyawanya, mereka rela berikan 100 miliar secara tunai. Ditambah 1 syarat yang wajar. Sepertinya jamur ini akan jadi milikku. Penawaran 5,5 miliar. Sudah lebih dari 5 miliar. Sepertinya bisa tembus 10 miliar. Aduh Kak, angkat teleponnya. Halo Kak. 10 miliar. Apa gadis desa itu yang menyuruhmu? Dengar ya, jangan harap aku berikan. Tunggu Kak. Kau ini benar-benar terobsesi oleh ibu dan anak itu. Sampai tidak peduli nyawa Kak Surya. Tidak, ini kesempatan untuk Kak Surya bisa berdiri lagi. Sepertinya aku cuma bisa minta bantuan ayah. Pantas saja dia iri sama Carol dan memukulnya. Aku harus pulang dan berikan dia pelajaran sendiri. Aduh, tolong aku. Aduh, jangan lihat aku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Evan? Namamu Evan kan? Iya benar. Bilang ke Jacob kalau aku mau jamur itu dan aku terima apapun syaratnya. Itu Nona Sofia bilang mau barang itu dan dia terima apapun syaratnya. Keluar. Oh, Tuan Jacob bilang keluar.
mengeluarkanku. Semoga dia nggak menyesal. Aku terima permintaan keluarga Eris, tapi ada syaratnya. Aku mau cetak 6 lembar, 1 lembar sebagai biaya konsultasi. Aku mau cetak 6 lembar. Konyol. Penyesalan. Tidak ada dalam kamusku. Tidak ada kata seperti itu. Aku terima permintaan keluarga Eris, tapi ada syaratnya. Aku mau cetak 6 lembar, 1 lembar sebagai biaya konsultasi. Sepertinya kali ini tidak sia-sia. Kau terlalu sombong sampai mengira aku akan menerimanya. Tuan muda, kau tetap harus datang. Situasi di sini agak rumit. Cuma ambil beberapa foto saja kan? Evan ini benar-benar sudah kelewatan. Oke, Tuan muda. Aku tawar 10 miliar. Apa? 12,5 miliar. Oh, apa? 13 miliar. 15,5 miliar. Aduh, Nona Sofia, tolong jangan buat masalah. Tuan mudaku butuh jamur ini sebagai tunangannya. Tawar saja dengan wajar. Kalau kamu nggak puas, silahkan suruh tuan mudamu menemuiku. Bukannya aku sudah bilang supaya keluar. Kenapa kau harus menambah 2,5 miliar setiap penawar sih? Tuan muda benar. Wanita desa memang tidak berguna. Ada yang mencariku. Kau tunanganku yang baik. Kau melotot padaku lagi. Salahkan aku karena tidak menjelaskan dengan jelas. Tadi aku sudah bilang itu Nona Sofia, Nona Sofia. Memangnya ada berapa banyak Nona Sofia di Santera? Tapi kau malah menyuruh dia keluar. Tunggu saja. Kau akan menyesal. Aku nggak tertarik jadi tunanganmu. Kita bersaing secara adil saja untuk barang ini. Kau mau menawar melawanku? Kenapa enggak? Baik. Siapapun yang berani menawar hari ini, aku akan tambahkan 500 juta di atasnya. Apa? Aku nggak nyangka bisa melihat kejadian seperti ini secara langsung. Tapi kenapa Tuan Jacob ingin sekali beli jamur ini ya? Apa mungkin ayahnya sudah sekarat sampai nekat begini? Tuan muda benar-benar nekat. Bagaimana kalau Nona Sofia sengaja menaikkan harganya? Tuan Jacob, Anda serius mau melakukannya? Aku tidak pernah asal bicara. Kalau ada yang mau menawar melawan keluarga Eris atau adu kekayaan dengan kami, silakan maju sekarang. Bisnis pasar gelapku baru saja kena razia. Kalau adu kekayaan dengan keluarga Eris, aku takut gak sanggup. Kasih dia sedikit pelajaran kecil saja sudah cukup buat dia. Jacob, aku akan ingat kamu. Keluarga Eris punya semboyan keluarga. Kami tidak boleh buat wanita sedih. Kalung ini sangat cocok untukmu. Nona tunangan. Bisa kasih aku kesempatan untuk memberikan hadiah? Bisa kasih aku kesempatan untuk memberikan hadiah? Sudah kuduga pria playboy memang pintar merayu. Dia sudah dekat dengan Carol dan minta cerai saja belum cukup. Masih berani memancing emosiku. Baiklah, akan aku kasih tahu akibatnya kalau mempermainkanku. Boleh saja. Aku meremehkannya. Apa dia mau membunuhku? Tuan muda. Wah, ada apa ini? Maafkan aku. Aku cuma mau memakaikannya untukmu. Aduh. Maaf. Sini aku bantu. Tidak perlu. Sudah. Apa masih sakit?
Tidak kok. Baiklah, semoga nggak sakit. Terima kasih. Kalung itu cocok untukmu. Benarkah? Kalau begitu soal masalah hari ini kita anggap selesai saja. Tentu saja, asal kamu nggak memancingku lagi. Soal jamur Anthrodia cinnamomea itu aku punya cara membuatmu kasih itu ke aku. Kalau memang orang yang sama, pasti seru sekali. Tuan Muda, bukannya Anda mau batalkan pertunangan dengan Nona Sofia? Kenapa malah menggodanya? Kau ini tahu apa? Cepat bereskan pembayaran dan ambil barangnya. Iya, aku segera kembali. Tunggu. Wanita yang di hotel malam itu sudah kau selidiki. Dia punya koneksi dengan petinggi pasar gelap. Orang-orang yang dikirim tidak menemukan apapun. Tapi Nona Sofia sepertinya memang ada kaitan dengan pasar gelap. Benar juga. Dengan kemampuannya. Mana mungkin dia cuma wanita biasa. Sofia Zen. Nona Sofia. Pembunuh pasar gelap. Menarik. Semakin lama, aku semakin penasaran denganmu. Kakak ketiga. Halo Sofia. Kirim mobil khusus yang harganya 10 miliar. Aku transfer 1 miliar padamu. Jangan pulang malam ini. Aku sudah pesan taksi ke rumah sakit. Kakak ketiga? Xiaoli, sudah ada kabar soal hal yang kamu selidiki waktu itu? Aku menemukannya, Bos. Serangan Lily Walter pada ibumu itu sudah terlalu lama. Sementara ini yang sudah aku temukan, 10 tahun lalu ibumu dirawat di sanatorium Sungai Merah karena depresi. Setelah Lily Walter menjenguknya, muncul kabar dia bunuh diri. Untuk detailnya, kau mungkin harus cari dokter yang menangani ibumu pada waktu itu. Baiklah. Dendam antara Lily Walter dan ibu serta kakak-kakakku. Aku akan mencarimu kalau sudah dapat buktinya. Aku akan membalas dendam ke Lily Walter. Tunggu, ini aku. Gawat. Ini obat induk terbaru. Aku gak kuat lagi. Panas sekali. Aku tidak tahan. Sangat dingin. Penawar racun. Aku berutang budi padamu. Hah, itu dia. Nona tunangan. Kita pernah bertemu sebelumnya. Oh, maaf. Mobilku sudah datang. Aku pergi dulu. Cantik sekali. Sayang sekali. Tuan Muda, kau serius? Kau ini memang bodoh ya? Benar juga. Segera hubungi pusat. Aku mau bawa tunanganku dan dokter 6 senar ke rumah lama bersama. Apa? Tunangannya? Bukannya sudah batal? Oke, aku berangkat sekarang. Tidak kusangka orang yang kutunggu 3 tahun
ternyata dikirim langsung oleh Tuhan ke dalam keluargaku. Aku keren sekali. Wah, Gak kusangka, pria malam itu ternyata Jacob. Sepertinya aku memang harus dengan keluarga Eris. Meski bukan demi jamur Anthrodia cinnamomea, aku tetap harus membalas budi malam itu. Sekalian menyelesaikan urusan ini, aku akan minta cerai supaya tanganku bebas untuk menghadapi Lily. istri sehebat itu, aku harus segera menikahinya. Wow, putuskan pertunangan dan balas dendam. Aku masih gak bisa menghubungi kakak ketiga. Apa terjadi sesuatu? Untuk urusan keluarga Eris, aku harus kembali ke keluarga Zen dulu. Pak, ke Villa Kapur. Dasar anak kurang ajar. Kau sudah menggelapkan 10 miliar. Berani-beraninya aku pulang. Aku pakai obat itu untuk mengobati Kak Surya. Aku gunakan untuk kebaikan. Alvin, itu kan cuma 10 miliar. Meskipun dokter dalam dan luar negeri bilang penyakit Surya nggak bisa disembuhkan, Kevin tetap harus mencoba cari orang kan? Kalaupun tertipu, itu juga demi saudara. Demi saudara apanya? Anak kurang ajar ini menghabiskannya sendiri. Kok bisa? Aku membesarkan anak sepertimu. Benar. Aku memang salah. Sejak ibu meninggal, wanita ini dan putrinya masuk ke keluarga Zen. Apa ayah masih menganggap kami sebagai anak? Dan adik keempat. Ibu paling sayang pada Sofia semasa hidupnya. Dia yang paling mirip ibu. Cuma karena kata-kata wanita ini, ayah mengirim dia ke perusahaan. Dia bilang adikku pembawa sial. Ayah bahkan tidak peduli Kak Surya lumpuh. Apa kau masih pantas disebut ayah, ha? Kurang ajar. Aku memang bukan ayah yang baik. Mulai sekarang kau bukan bagian dari keluarga Zen lagi. Kau pergi sana. Kalau bukan karena kau anakku Kevin, siapa yang peduli padamu? Pergi sekarang juga. Aku akan pergi. Kakak ketiga. Cepat minta maaf. Minta maaf. Kenapa kakakku harus minta maaf? Kenapa kakakku harus minta maaf? Sofia, beraninya kamu kesini setelah memukulku? Sofia, kau berani memukulnya setelah pulang? Kau juga kan yang mengasut Kak Kevin mencuri uang. Hari ini sebagai kakakmu akan kuberi kau pelajaran. Sudah, cukup, hentikan. Aku cuma mau dia dirawat beberapa hari di rumah sakit. Sekalian memberikan pelajaran. Kamu berani? Jurus cakar harimau, itu jurus andalan kakak kedua. Sofia, tamatlah kamu. Sandra, semoga kamu suka drama perselisihan saudara ini. Kakak, dia adik kita. Justru karena dia adikku, aku harus beri dia pelajaran. Awas! Dia bahkan menyerangku dengan sekuat tenaga. Kalau begitu jangan salahkan aku kalau kejam. Soal Lily menyerang ibu dan kakak-kakakku, ayah benar-benar gak tahu. Entah dia benar-benar bodoh atau pura-pura gak tahu. Atau malah dia yang menyuruhnya. Aku harus cari tahu kebenarannya. Tuan Alvin, apa meja ini terbuat dari kayu nanmu emas? Anakmu terbentur keras begitu, entah mejanya aman atau enggak. Sungguh hubungan ayah anak yang mendalam. Keponakan, beraninya kau. Tuan Alvin, aku bukan orang atau wanita yang cuma diam saat dipukul. Sebelum kamu melakukannya, sebaiknya pikir 2 kali lagi. Lagi pula anakmu yang belajar bela diri sejak kecil, bahkan gak bisa berdiri tegak sekarang. Alvin, jangan marah-marah begitu. Sofia baru pulang dari desa, dia gak tahu aturan, dia gak bermaksud membuatmu kesal. Aku rasa dia memang sengaja untuk membuatku marah. Kenapa Tuhan tidak mengambilmu saja, gadis jahat? Harusnya dulu aku tidak mengirimmu ke desa. Harusnya aku membunuhmu saat lahir. Walaupun gak bisa membunuhnya, seharusnya kamu meracuninya sama seperti Surya kan? Benar.
Seharusnya kamu meracuninya sama seperti Surya, kan? Benar. Meracuni apa? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bukannya kakak lumpuh karena kecelakaan mobil? Meskipun aku belum periksa denyut nadinya, tapi di foto kulitnya biru lebam semua. Dan lidahnya keunguan, jelas sekali kalau dia diracuni. Dan sisa racunnya belum hilang. Ayah. Jadi ayah yang meracuni kakak? Aku meracuninya. Aku meracuni anakku sendiri. Kevin, ayahmu cuma lagi emosi. Gak usah dengarkan ucapannya. Soal kondisi Surya, dokter sudah menjelaskannya. Itu cedera tulang dan otot akibat kecelakaan mobil. Kamu juga ikut kan ke rumah sakit? Kakak keduamu juga di sana. Kalau nggak percaya, tanya saja dia. Kamu nggak percaya pada aku, masa kamu nggak percaya kakak keduamu juga? Kakak, aku percaya kau untuk terakhir kalinya. Kau juga di sana ketika Kak Surya kecelakaan. Katakan yang sebenarnya. Sebelum kecelakaan itu, apakah Surya memakan sesuatu? Apakah Surya memakan sesuatu? Kak Surya, kakak biasanya sibuk urusan perusahaan. Hari ini akhirnya kakak bisa pergi main sama aku. Aku cuma mau makan es krim rasa baru ini. Rasa original ini sudah kakak habiskan. Kakak harus belikan aku yang baru ya. Oke? Warung pinggir jalan kotor. Kakak mau pergi nggak? Kalau kakak nggak pergi, aku laporin ayah biar kakak nggak bisa pergi ke desa ketemu Sofia. Kalau Kak Surya tidak pergi, biar aku saja. Lupakan saja. Biar aku saja. Aku pergi. Di hati Kak Surya cuma ada Sofia, bahkan nggak anggap aku sebagai adiknya. Mana mungkin dia... Kak Surya, Kakak Surya! Katakan. Kakak kedua nggak akan nyeret aku kan? Kalau dia buka mulut, si bajingan Sofia, apa dia akan menghabisiku? Apa yang dialami Kak Surya pada hari itu? Kevin. Kak Surya tidak makan apapun hari itu. Itu murni kecelakaan. Salahku tidak bertindak cepat dan gagal menyelamatkannya. Kalau mau menyalahkan, salahkan aku. Tidak ada sangkut pautnya dengan ayah dan juga Bibi ataupun Carol. Kalau mau salahkan aku saja. Aku yang bersalah pada Kak Surya. Aku yang bersalah pada Kak Surya. Ya ampun, kakak kedua kenapa bicara begitu? Itu kan kecelakaan. Lagi pula Kak Surya sudah sadar, bukannya dia bilang kalau itu kecelakaan. Keracunan apa? Itu cuma omong kosong belaka. Sofia sengaja cari masalah. Apa uang kakak ketiga sudah ditransfer ke kartumu? Kalau kamu butuh 10 juta, keluarga pasti kasih. Kamu menghasut kakak ketiga buat curi uang dan nuduh ayah meracuni orang. Carol, sepertinya kamu cuma mau mengacaukan keluarga ini. Sofia, ayah suruh kamu tinggal di desa lebih dari 10 tahun. Setelah kembali kamu bahkan gak memanggilnya ayah, malah bikin kekacauan besar di rumah ini. Apa sih mau kamu? Carol, jangan bicara begitu. Jangan seperti itu sama kakakmu. kenapa membentak Carol? Menurutku, Carol itu benar. Aku suruh kau kembali. Bukan buat mengacaukan sisi rumah. Batalkan pertunanganmu dengan keluarga Iris, lalu biarkan Carol yang menggantikanmu. Terserah mau anggap aku ayah atau tidak. Dan terserah kau mau kembali atau tidak. Aku tidak punya anak durhaka sepertimu. Batalkan pertunangan? Aku tidak setuju. Pernikahan itu diatur oleh ibuku. Kenapa harus digantikan Carol? Lagi pula, keluarga Zen kan keluarganya Sofia. Keluarga Zen sudah banyak berutang padanya. Bagaimana ayah bisa? Ini perintah orang tua dan keputusan keluarga, bukan pilihanmu. Ini... Aku setuju. Aku setuju buat batalkan pertunangannya. Kamu memang pengertian, Kak Jacob memang gak suka kamu. Dia menyukaiku. Pertama kali dia melihatku 3 tahun lalu, dia memuji kalau aku tulus dan manis, gak sebanding sama orang desa kayak kamu. Sofia, kakak sepupumu cuma... Pernikahan ini bukan keinginanku. Baguslah kalau dibatalkan.
Gak masalah pertunangan batal, tapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Mengumumkan ke publik kalau kau nona muda keempat keluarga Zen? Ibu, mana bisa begitu? Sekarang semua orang tahu aku nona muda keempat keluarga Zen. Kalau itu diumumkan gimana aku harus menghadapi mereka? Aku mau 10% saham dari grup Zen. Mustahil. Sejak awal saham itu sudah dibagikan sama kakekku. Alvin, grup Zen ini milik ibu kami, Sandra, bukan milikmu. Jangan karena margamu juga Zen, kamu lupa kalau kamu cuma suami titipan. Sedangkan aku dan kakakku memang ahli waris yang sah, pewaris resmi dari grup Zen. Suami titipan? Ayah nona muda Zen? Oh tidak, ternyata ayah mertuamu cuma suami titipan. Bagaimana bisa dia itu CEO grup Zen yang terkenal? Benar-benar tidak kusangka. Dia tidak kelihatan seperti itu. Anak-anak dari istri pertama, kalau dia cuma suami titipan, masuk akal saja. Oh, pantas saja dia mengirim tunanganmu ke desa. Carol bukan anak kandungnya tapi diperlakukan seperti permata. Bagaimana kau bisa tahu Carol bukan anak kandungnya? Carol anak haram. Skandal besar keluarga kaya. Tapi begitulah kelakuan keluarga kaya. Sungguh menjijikan. Maksudku keluarga Zen. Keluargamu tidak ada skandal kayak begini. Kasihan sekali istri pertamanya. Setelah dia meninggal, beberapa anaknya dibuang. Bahkan ada yang lumpuh. Pantas saja Nona Sofia mengira kalau kita orang suruhan ibu tirinya. Rupanya begitu. Dia ketakutan. Dia sama sekali tidak ketakutan. Besok pagi, berikan jamur Antrodia ke Dokter Luna sebagai tanda ketulusan dan atur waktu buat kembali ke pusat kota. Jangan sampai ayah menunggu lama. Baik, apa aku harus beritahu Nona Sofia? Aku akan beritahu dia. Ayah suruh kalian pergi. Kalian bahkan gak diakui masih mau mengharapkan saham keluarga. Jangan mimpi. Kamu pikir bisa mengancam ayah dengan pernikahanmu? Kak Jacob pasti datang menemuiku dan membatalkan pertunangan itu demi aku. Kalian gak bisa melarang dia. Sofia, bagaimana kau bisa tahu kalau ayah Alvin cuma suami titipan? Ketika ibu meninggal kau baru 3 tahun. Kapan kau tahu hal itu? Ketika umur 16 tahun. Sekarang, bersiap untuk menyambut keturunan terhormat Sofia. Semuanya sudah siap? Bos, Alvin itu cuma suami titipan. Beraninya membuangmu ke desa. Bagaimana kalau aku beri dia pelajaran? Gak perlu. Dia pria yang dicintai ibu sampai nafas terakhirnya. Selama dia memperlakukan kakak dengan baik sudah cukup. Tapi kalau dia sampai berulah dan berani melanggar wasiat terakhir ibu, kamu boleh menikah lagi setelah aku pergi. Tapi keluarga Zen cuma boleh punya 4 anak. Melihat hasil penyelidikan hari ini, lumpuh yang dialami Kak Surya, bahkan adik iparku, mungkin ada hubungannya sama Alvin dan istrinya. Sebelum mendapatkan bukti kuat, aku bisa mengambil beberapa keuntungan. Kakak ketiga, ayo kita ambil kembali semuanya. Baik, apapun yang kau lakukan, kakak akan selalu mendukungmu. Bos, ini jamur Antrodia dari keluarga Eris. Mereka minta bos ke pusat kota dalam 3 hari untuk menyelamatkan Jacob. Jamur Antrodia Cinnamomea kualitas tinggi. Katakan pada Jacob aku bersedia. Baik. Ada satu hal lagi. Kakak tertuamu, Surya, ditempatkan di panti Jompo Hilna oleh keluarga Zen. Kamarnya di kamar yang sama ketika ibumu bunuh diri. Mama, bangun Mama. Kakak dia. Kondisinya buruk. Ini catatan medisnya. Siapkan orang buat merawatnya. Aku akan ke sana setelah minum obat. Selain itu, buatlah kekacauan buat grup Zen. Baik. Alvin dan Lily, 2 orang sialan itu, aku sudah tidak tahan dengan mereka. Dalam 3 hari, aku pastikan saham grup Zen anjlok parah dan buat mereka berlutut mohon padamu. Kenapa penyakit Kak Surya semakin parah? Panti Jompo Hilna.
10 tahun lalu ibumu depresi dan masuk panti jompo Hilna. Setelah Lily menemuinya, muncul kabar kalau dia bunuh diri. Lebih detailnya, kita perlu mencari dokter dan perawat saat itu. Lagi-lagi panti jompo Hilna. Sepertinya aku memang harus pergi ke sana. Tuan Muda, menurutku batalkan saja kerjasama dengan grup Zen. Dia tahu kalau Nona Sofia itu tunanganmu, tapi masih menendangnya keluar. Ini sama saja tidak menghargai keluarga Eris. Lalu bagaimana? Mana kita tahu? Bagaimana kalau Anda telepon dia saja? Tuan Muda, jangan bilang kalau kau tidak punya nomor telepon tunanganmu. Kau bosan hidup? Baik-baik, aku akan segera menemui Pak Sami. Dia pencuri hati yang tidak bertanggung jawab. Kamu flu. Denyut nadinya stabil. Seharusnya nggak apa-apa. Sudahlah, lebih baik kasih dulu Kak Surya obat. Sofia begitu pandai. Mungkin dia benar bisa menyelamatkan Kak Surya. Sudah jadi. Sofia, ini apa? Ini pil kebangkitan. Aku beruntung sekali hari ini. Aku dapat 2 pil. Penyakit apapun, cukup minum 1 saja. Kalau nggak bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan segala penyakit. Baguslah. Kak Surya terselamatkan. Ayo kita temui Kak Surya. Sampai juga. Ini dia panti jomponya. Kak Surya, aku akan menyelamatkanmu. Mama, 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 mama. Sekarang aku sudah dewasa. Aku nggak akan biarkan kamu bernasib sama. Lihat apa? Waktunya makan. Cepat makan. Ambil ini, kalau nggak habis akan aku buang. Bawa saja. Bawa saja. Kamu pikir kamu Tuan Muda Zen yang berharga? Kamu cuma orang lumpuh yang makan dan minum pun nggak bisa sendiri. Asal kamu tahu, beruntung aku bawakan makanan dan kamu masih pilih-pilih. Hah? Pergi! Beraninya kamu mendorongku, dasar lumpuh? Gak mau makan. Kalau nggak mau makan, biar aku suapi. Makan. Ayo makan. Ayo makan. Ayo makan. Ayo. Tetap gak mau makan. Gak mau makan, jangan salahkan aku kalau aku berbuat kasar. Hah, mati saja. Hentikan! Ini bangsal pasien, aku lagi merawat pasien. Pergi dari sini, cepat. Apa yang kamu lakukan? Siapa kamu? Kalau kamu mengganggu, aku akan panggil satpam. Perawatan? Iya. Denyut nadinya lemah dan gak teratur. Ini lumpuh mental. Perawat ini menyuntikkan obat penenang dosis tinggi. Kalau terus begini, Kak Surya bisa mati. Karena ini untuk pengobatan, ini cuma obat penguat kan? Coba saja, seharusnya gak apa-apa kan? Pembunuhan, ada pembunuhan, ada pembunuhan. Siapa itu? Beraninya buat onar di panti jompo Hilna. Direktur, aku mau menyuntik pasien lalu mereka menerobos masuk dan mengacau. Jadi kau direktur panti jompo Hilna. Aku Kevin, Tuan Muda ketiga grup Zen. Perawatmu mencoba mencelakai kakakku. Apa kau pikir keluarga Zen sudah tidak ada lagi? Grup Zen? Oh, ternyata Tuan Muda ketiga. Tuan Muda ketiga kesini apa Tuan Alvin dan Nyonya Lily tahu? Rencana pengobatan Tuan Muda Zen sudah disetujui oleh mereka berdua. Mana mungkin berniat membunuh orang? Tuan Muda ketiga, jangan asal memfitnah. Dosis obat ini jelas-jelas mematikan, tapi direktur sama sekali nggak masalah. Sepertinya dia memang dalangnya. Kalau menangkap dan menginterogasinya, mungkin bisa langsung dapat bukti kejahatan Alvin dan Lily. Kalau Tuan Muda ketiga bertamu seperti ini lagi, kami tidak akan menerima kedatanganmu.
Kau? Sofia, Kevin, jangan cari masalah dengan Lily. Demi aku, keselamatan kalian jauh lebih penting. Kakak bukan orang lumpuh. Sofia sudah meneliti obat untuk menyembuhkan kakak. Kakak akan segera berdiri lagi. Mustahil. Apa katamu tadi? Penyakitnya sudah tidak bisa disembuhkan. Ini penemuan baru. Racun itu bereaksi lambat tapi sangat mematikan. Kecuali dokter Luna yang turun tangan, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Benar, gak bisa disembuhkan sama sekali. Jangankan cuma dokter gadungan. Bahkan kalau ahli internasional datang pun dia gak akan bisa menyembuhkannya. Kamu itu lumpuh seumur hidup. Daripada hidup lumpuh selamanya, lebih baik diakhiri saja biar cepat reinkarnasi. Diam kau. Berani bicara lagi, aku tidak akan segan-segan padamu. Sudahlah, dia itu benar. Aku memang tidak berguna. Sepertinya semua orang di rumah sakit ini terlibat dalam masalah ini. Gak perlu menunggu lagi. Bertindak sekarang juga. Pastikan kalian mendapatkan buktinya. Bergerak. Dia di sini. Aku dengar dia datang menemui kakakmu. Tidak salah lagi. Bonus 8.000. Tuan muda bijaksana. Kali ini kita pasti bisa bawa nona muda kembali ke Korto. Kak Surya, kenapa kakak menghentikanku? Aku mau menghajar kedua brengsek itu. Mereka jelas-jelas sengaja melepaskan mereka begitu saja. Bukannya terlalu berbaik hati? Mereka yang sudah menyakiti Kak Surya dan Ibu gak akan ada yang bisa lolos. Kalau kau melukai mereka cuma untuk meluapkan amarah, Lily akan gunakan kesempatan ini untuk memasukkanmu ke penjara. Apa kau pikir aku selumpuh ini bisa melindungi Sofia? Kau mau kakak kedua? Di mata kakak kedua cuma tertuju dengan ibu dan anak itu. Aku tidak habis pikir. Kita semua kan anak ayah. Kenapa dia tega membiarkan Lily menyakiti kita? Jangan-jangan cedera kakimu juga rencana mereka. Aduh, apa alasannya? Apa demi harta keluarga Zen? Sepertinya kakak ketiga gak tahu sama sekali. Dia cuma mementingkan keluarganya. Tapi di mata orang-orang, mana mungkin kasih sayang bisa mengalahkan materi. Kak Surya, ini obat jantung yang aku buat. Coba minum satu. Sepertinya gurumu sudah mengajarkan banyak hal. Bau pil ini sepertinya sangat mujarab. Gimana? Pilnya langsung meleleh di mulut. Dan rasanya sangat istimewa. Cepat! Aku bisa berjalan sekarang. Ayo kita pergi. Soal kepulangan Kak Surya dari rumah sakit harusnya nggak apa kalau kakak ketiga yang urus. Direktur, aku dengar Nona Sofia tidak mudah diajak bicara. Katanya begitu kembali ke keluarga Zen, dia langsung buat keluarga Zen kacau balau. Kalau dia menyelidiki masalah Tuan Muda Zen, lalu bagaimana? Dia tidak akan menemukan apa-apa. Lagi pula orangnya baik-baik saja. Kejadian tahun itu, semua orangnya sewaan dari luar, mereka yang melakukannya. Tidak ada hubungannya dengan Panti Jompo Hilna. Direktur bijaksana, aku cuma takut kalau dia akan mengungkit masa lalu. Cuma masalah tahun lalu. Wah, cepat sekali. Nona mau pergi kemana? Ikuti dia. Akan kukatakan. Jangan bunuh aku. Itu Nyonya Zen. Bukan, itu ulah Lily. Dia yang menyuruhku melukai ibu dan kakakmu. Bukan urusanku. Iya kah? Aku bersumpah, semua itu benar. Jangan bunuh aku. Aku akan menyerahkan diri. Aku punya bukti kejahatan mereka di ponselku. Ternyata benar dia. 10 tahun yang lalu, ibumu masuk ke panti jompo karena depresi. Kami pikir memang seperti yang dikatakan orang-orang. Mereka sangat saling mencintai. Sandra, minumlah air ini, istirahatlah dulu. Anak-anak masih membutuhkanmu. Alvin, Bukannya aku sudah bilang jangan muncul ketika dia di sini. habisnya aku sangat merindukanmu. Lagi pula, aku sudah masukkan obat ke gelasnya.
Kemudian Lily menemuiku. Dia bilang, Kamu tahu kan harus apa? tidak. Dekan, aku tidak berani. Dekan yang berikan itu kepadaku. Aku tidak bisa. Obat itu menghambat produksi dopamin, membuat orang tidak merasa senang atau punya harapan. Kalau orangnya mentalnya lemah, satu suntikan saja bisa bunuh diri. Nyonya Zen, orang yang paling kuat yang pernah kutemui seumur hidup. Dia tahan sampai 10 suntikan, baru mulai muncul kecenderungan bunuh diri. Tekadnya luar biasa. Ibu, Lelaki tua itu sudah dikirim ke kantor polisi. Dekan juga mengaku setelah dia sadar, memang benar Lily pelakunya. Dan soal ayahmu, kau... aku tahu. Baik, Alvin, Lily, siksaan yang ibu alami. Aku bakal bikin kalian ngerasain itu satu persatu sampai mati. sayang. Kenapa kamu? Kalau bukan aku siapa lagi? Apa kau punya laki-laki lain di luar sana? Gak usah serendah itu buat batalin pertunangan. Hah? Aku setuju. Cerai apa? Tuan muda itu pewaris keluarga Eris di kota Eber. Jacob datang kali ini buat membicarakan soal perceraian denganmu. Evin, kau cari mati. Sayang, tunggu aku. Berikan kesempatan aku menjelaskannya. Dasar pembawa sial. Berani sekali kau kembali. Kalau aku nggak balik, kamu nggak bakal nunggu sia-sia. Kamu tahu ayah lagi nunggu, masih berani juga kamu pulang. Nekat banget kamu. Sofia, kamu masih pakai nama Zen. Ayah tadi cuma marah sebentar. Kamu malah nyalahin dia. Kamu pengen dia masuk penjara bareng ibu. Kejam banget kamu. Dia ini serigala bermata putih tanpa hati. Kau tidak pantas pakai nama Zen. Dengar nggak, Alvin? Kau dasar brengsek. Aku nggak perlu berkomentar soal tuduhanmu. Kamu sudah tua. Tubuhmu nggak sehat. Hemat tenagamu buat reformasi. Serigala bermata putih. Beraninya bicara pada ayahmu seperti itu. Ada. Sofia, kamu ngapain? Sofia. Alvin, Lily, apa yang kalian lakuin dulu? Aku udah periksa semuanya. Aku bakal bikin kalian bayar pakai darah. Kau mau apa? Aku ini ayahmu. Tidak bisa dimaafkan kalau kau sampai menyakiti aku. Ayah ninggalin aku. Lebih dari 10 tahun gak peduli sama aku. Aku bakal balas pakai darah. Dia bunuh kakak sulungku, rusak kakak keduaku, nendang kakak ketigaku. Ayah, mau nyerah atau... Kamu pilih sendiri. Aku ayah kandungmu. Kau punya darahku di tubuhmu. Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Ini gara-gara dia. Dia yang buat aku salah jalan. Iya, itu aku. Kalau mau bunuh, bunuh saja aku. Bunuh saja aku. Kamu pikir aku nggak bisa lakukan itu? Bunuh aku. Kamu nggak bakal tahu di mana Sandra. Ibu dia nggak mati. Iya. Aku akan kasih tahu di mana dia. Tapi lepaskan aku. Nggak mungkin.
Aku janjiin 2 syarat buat kamu. Katakan. Carol, menikah ke keluarga Eris sebagai nona muda keempat. Kasih dia 50% saham keluarga Zen. Selama kamu janji sama aku bakal tanggung semua sendiri. Aku bakal menyerahkan diri. Kalau enggak, kamu gak bakal pernah lihat Sandra lagi. Ibu, aku gak mau sahamnya. Aku juga gak mau Jacob. Aku cuma mau kamu. Ibu, kamu mau janji sama aku? Nyonya Lily, kalau sampai terjadi apa-apa sama ibuku, aku bakal ajak dia mati bareng. Lepasin Sofia, lepasin dia. Sofia, semua ini kami yang lakuin. Jangan libatin Carol. Ganti ucapannya. Baik. Sebagai putri keluarga Zen, menikah ke keluarga Eris dan kerja sama keluarga Eris dan Zen makin lancar. Kasih Carol 10% saham. Aku bakal menyerahkan diri biar ibumu punya status yang jelas. Menikah ke keluarga Eris. Tuan muda, pewaris keluarga Eris di kota Elber. Jacob kali ini datang untuk membicarakan pernikahan denganmu. Jangan kira Jacob sudah tolongin kamu berarti dia suka sama kamu. Dia cuma salah sangka, ngira kamu itu aku. Kami ketemu 3 tahun lalu. Demi ibunya, dia tetap harus pergi walaupun gak mau. Baik. Kalau kamu sendiri gimana? Dia sudah melakukan semuanya. Sofia, hubunganku dengan ibumu sangat baik. Kau harus Sudah gak percaya. usah omong kosong. Cukup. Sandra memang pantas menjadi ibunya. Benar juga, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau Sandra tidak sedingin itu dan tidak semena-mena, aku juga tidak akan lakukan itu padanya. Setelah aku menikahinya, aku terus buat dia hamil dan terus melahirkan anak. Hamil dan melahirkan tidak bagus buat kesehatannya, tahu tidak? Kenapa dia tidak bisa seperti istri orang kaya lain? Istirahat dan pemulihan. Dia memegang erat keluarga Zen. Tidak memberikan aku kekuasaan sama sekali. Membuat aku jadi suami yang tidak berguna. Jadi menantu yang dipandang rendah di keluarga Zen. Tentu saja aku harus bunuh dia. Kalau kau di posisiku, apa kau akan tahan? Sandra itu seperti sebuah gunung di atas kepalaku. Setiap saat dia ingatkan aku kalau aku cuma menantu. Terus-terusan diingatkan. Zen di keluarga Zen itu adalah milik Sandra. Dan bukan milik aku, Alvin. Kenapa? Kalau dia tidak mati, aku tidak akan pernah bisa angkat kepala. Aku ini laki-laki. Jadi kenapa harus ditekan oleh wanita? Sekarang ini, aku cuma mau mengurung dia. Kalau benar-benar aku membunuhnya, itu adalah kesalahan dia sendiri. Menyerahkan diri. Aku akan hidup selamanya mengganggu kalian. Tidak akan bisa bangkit. Kau tidak bisa apa-apakan aku. Baru saja aku sudah suruh orang buat membungkamnya. Tanpa saksi dan tanpa bukti. Aku mau lihat. Kau bisa apa? Ayah, bukti apa? Bungkam saksi. Aku tidak tahu apa-apa. Ayah ini bicara apa? Jadi yang membunuh itu Bibi Lily. Bagaimana bisa jadi begini? Mulai sekarang, aku bukan lagi menantu keluarga Zen. Sekarang ini, aku bos grup Zen yang sah. Aku punya kuasa dan pengaruh. Dan kau tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana? Kau takut? Awas saja kalian. Di dunia ini, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan pakai uang dan kekuasaan. Aku, Alvin, tidak akan hancur sedikit pun. Bahkan sekarang, kamu masih keras kepala. Sayangnya, saksi utamamu juga penjahat. Sehari sebelum kamu dapat kabar itu, dia sudah aku kurung. Dan semua yang barusan kamu omongin,
bakal menjadi bukti juga. Keluar! Tuan Alvin, silakan ikut dengan kami. Apa? Bagaimana bisa jadi begini? Sejak kapan? Sejak kapan mereka masuk? Aku sudah bilang kan, Zen di keluarga Zen itu milik Sandra. Aku tidak mungkin kalah. Tidak mungkin aku kalah. Aku sudah menahan diri lebih dari 10 tahun. Bagaimana mungkin aku kalah? Lily, itu kau. Aku tidak bakal kalah. Tidak bakal kalah. Cagar harimau hitam itu jurus andalan kakak kedua. Sofia, tamat kamu. Sandra, semoga kamu suka. Drama perebutan saudara ini memang seru. Sandra, seumur hidup kamu selalu angkuh. Kupikir waktu kamu dikurung, kamu bakal bunuh diri. Gak nyangka, sudah 6 tahun. Kamu masih keras kepala, hidup tanpa ngomong sepatah kata pun. Kamu gak senang lihat anakmu saling bertarung, kan? Kamu melahirkan 3 putra yang gak berguna, tapi malah punya 1 putri yang hebat. Walaupun dia dibesarkan di desa, entah dari mana, dia belajar banyak kemampuan. Bahkan William pun gak bisa ngalahin dia. Sama-sama, memang itu yang pantas kamu terima. Kasih tahu aku, kata sandi brankas rahasia keluarga Zen. Aku sudah janji bakal besarkan anak-anakmu. Aku gak akan ingkar janji. Sekarang giliran kamu tepati janjimu. Baik, tapi aku punya 1 permintaan lagi. Gak nyangka, demi merebut keluarga Zen, aku mengkhianati Sandra. Dan dia balas aku dengan cara Tidak seperti ini. mungkin. Tidak mungkin. Sandra ada di ruang bawah tanah. Jangan lupa janji kamu sama aku. Iya. Carol, jangan lupa janji kamu sama aku. Kamu harus jaga diri sendiri. Ibu, kamu gak boleh ninggalin aku, Ibu, 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 Ibu. Ibu. Akhirnya bangun juga. Sayang, aku sudah bikin kamu menderita bertahun-tahun ini. Ibu, coba lihat kakiku, Bu. Semakin kuat kan? Ibu, lihat aku. Aku tiap hari latihan, Bu. Aku jadi lebih kuat. Ibu, aku sudah 2 tahun jadi satpam. Sekarang jadi kapten satpam, Bu. Bagus, kau memang paling menjanjikan. Kemarin aku dihukum buat berdiri lagi dan potong gaji 200.000. Tuan muda, kau jangan masuk. Katanya kau mau bawa nona muda kembali ke kota Eber. Mereka saat ini baru saja berkumpul. Aku tidak sebodoh itu. Aku tidak sebodoh itu. Hei, pelayan Gary. Tuan muda, ada yang tidak beres. Tuan Andre kritis. Cepat kembali. Pergi dan panggil Dr. Luna. Langsung ke kota Eber. Ayah, Tuan Andre bertahan cuma menunggumu kembali. Aku takut dia tidak akan selamat. Tuan, Dr. Luna sampai dalam 10 menit. Baik. Ayah! 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 Apa yang terjadi? Mana Dr. Luna? Kenapa dia belum datang juga? Aku pergi dan jemput dia. Gak usah. Nyonya, kenapa Anda di sini? Di mana Dr. Luna? Aku... Minggir dulu. Kau sedang apa? Pelayan Gary. Biarkan dia coba. Kenapa tidak ada respons sama sekali? Tuan muda dia... Ayah.
Dia sementara sudah aman. Jarum emas bisa bikin dia bertahan hidup seminggu. Cuma ada satu cara. Dokter, kau bisa selamatkan Tuan Andre dalam kondisi ini? Tuan Andre gak sakit, tapi dia sudah tua. Sayang, kau pasti punya cara biar ayah tetap hidup, iya kan? Aku sudah janji sama Lily buat menikah ke keluarga Eris. Kau pikir bakal butuh usaha. Tapi lihat kondisinya, aku rasa dia mau menjual diri. Tapi aku ada syarat. Syarat apapun katakan saja. Aku akan lakukan apapun untukmu, asal kau sebutkan aku bisa penuhi. Walaupun dia playboy, tapi dia anak yang berbakti. Gak bakal susah bergaul sama dia. Pernikahan keluarga Eris dan keluarga Zen akan berjalan. Ada kabar baik seperti begini? Apa? Tidak apa-apa. Betapa beruntungnya Tuan Muda. Ini benar-benar makan gratis. Istriku memang suka denganku. Tidak. Kamu gak mau nikah sama aku, tapi gak perlu lakukan ini. Hah? Aku setuju. Istriku tidak mau menikah denganku. Tapi tetap mau lanjut, pertunangan keluarga kita akan tetap berjalan. Jadi, dia mau mendorongku ke kakak perempuannya yang bodoh. Baik. Ini pil kebangkitan 9 putaran. Setelah diminum, bisa perpanjang umur 1 tahun atau bahkan 10 tahun. Namun, lamanya hidup tergantung kondisi tubuh orangnya. Aku mau tukar dengan 3 tahun pernikahan. Setelah 3 tahun, kita gak ada urusan lagi. Setelah 3 tahun, Lily bebas dari penjara. Aku sudah tepati janji. Kau pasangan pernikahanku? Kenapa? Gak mau. Tentu saja. Tentu saja aku mau. Ayah. Ayah. Jacob, aku merasa nyaman. Tidak pernah seperti ini sebelumnya. Apa ini tanda akhir hidupku? Dia menantu baikmu. Dia yang selamatkan ayah. Baik. Ini Sofia ya. Baik. Sofia, dia menantu yang aku dan istri pilih. Aku, Andre, cuma mengakui dia seumur hidupku. Kalau kau membawa orang lain, aku tidak akan akui dia. Kita harus tanda tangan perjanjian itu. Kenapa? Kamu pikir 3 tahun itu terlalu lama atau kamu malah nggak puas? Aku pikir 3 tahun terlalu singkat buat kita berdua. Kamu nggak suka Carol? Carol? Bukannya kalian teman masa kecil? Atau kamu mau simpan diri buat dia? Aku tidak bersalah, istriku tercinta. Dari mana kabar itu datang? Kalau kamu nggak suka dia, kenapa datang ke aku buat putusin pertunangan dengan aku? Apa kau salah paham? Waktu pertama kali bertemu Carol, aku pikir wanita itu, dia terlalu bodoh. Dia bahkan tidak sadar waktu orang lain marahi dia. Aku pikir waktu itu, semua wanita di keluargamu seperti itu. Jadi aku cuma belum bertemu denganmu. Waktu pertama bertemu denganmu, aku sudah jatuh cinta padamu. Kau tidak tahu. Sudah berapa lama aku mencarimu. Kemarin aku nggak sengaja ngelakuin itu. Kau tidak sengaja kan? Tidak perlu tanggung jawab. Kau bilang akan ganti rugi. Ya sudah, ganti rugi seumur hidup. Tapi aku sekarang nggak suka sama kamu. Itu masalahku. Aku akan membuatmu menyukaiku.